Hadir semua Pak, teman-teman. Hadir Pak. Gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat Pak. Semangat ya? Masih semangat kan? Semangat Pak. Ya walaupun kita di pagi hari ini sedikit ada permasalahan di sekolah, kita tetap semangat ya. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Vincent Sadi. Saya guru PPKN, guru baru di sini ya. Jadi saya akan membawakan mata pelajaran yang paling sangat penting untuk kehidupan keseharian kita dan bagaimana kita menerapkan di masyarakat. Oke. Jadi ada judul random yang sangat penting, peran birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oke. Jadi saya mau bertanya kepada kalian, ada nggak yang tahu apa itu birokrasi? Jadi, oke, berarti tidak ada ya. Oke, birokrasi merupakan suatu gambaran dari struktur organisasi. Contoh, kamu, contoh nih, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya, anggota lainnya. Nah, ketika kamu mau membuat rapat suatu agenda bersama anggota-anggota lain di organisasi itu. Nah, ketua harus berkoordinasi dulu terlebih dahulu kepada sekretaris untuk memberitahukan atau menginfokan tempat di mana kita akan melakukan konsolidasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi peran birokrasi itu alur dari suatu proses untuk melalui pelayanan publik ini. Nah, ini jadi sangat penting juga. Nah, apakah kalian tahu pelaksanaan pelayanan publik itu apa? Pelayanan publik itu apa? Ada yang tahu nggak? Pelayanan publik. Nah, oke, nggak ada ya. Pelayanan publik, contoh nih, ketika kamu mau mengurus sebuah KTP di kelurahan, nah kamu sedang melakukan agenda dari pelayanan publik itu. Contoh, kamu datang ke kelurahan, baru foto segala macam, minta ini segala macam. Nah, itu di situ ada prosesnya. Kita nggak bisa langsung untuk, oh Pak, saya mau buat KTP atau Pak, gitu. Jadi kita harus ada prosedurnya. Nah, inilah yang dinamakan prosedur dari pelayanan publik. Nah, oke. Jadi pelaksanaan pelayanan publik itu sangat penting ya untuk masyarakat. Alurnya itu untuk membantu masyarakat agar hal apapun yang ada berkaitan tentang kehidupan masyarakat seperti pembuatan surat, pembuatan kartu keluarga, pembuatan buku nikah dan lain-lain. Nah, itu dilakukanlah dengan proses dari birokrasi pelayanan publik itu. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali tantangan yang ada di pelayanan publik ini. Contoh, kita udah memasuki yang namanya era digital. Nah, pasti di dalam suatu penerapan yang ada di birokrasi tersebut dan pelayanan publik itu menggunakan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi (IT). Dan jadi ketika kalau misalnya kan contoh tahun lalu mungkin ada dari kemarin kita masih manual, kita harus datang ke tempat baru kita bisa dilayani. Tapi sekarang kita di era digital, kita membuat suatu produk atau yang birokrasi ini, contoh kayak kelurahan itu membuat aplikasi akan mempermudah masyarakat untuk bisa memudahkan mereka agar mereka itu tidak capek untuk mengantri-ngantri di kelurahan atau di kecamatan. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya, oke. Coba ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari birokrasi? Ada yang tahu? Oke, silakan kepada siapa nama kamu? Perkenalkan, nama saya Agustin Pak. Oke, apa Agustin? Ciri-cirinya? Yang pertama itu harus ada hierarki yang jelas.
personal dan prosedural terstandar. Oke. Yang ketiga, spesialisasi tulis dengan bagus. Yang keempat, ada bersifat impersonal, Pak. Oke, oke, bagus ya, bagus sekali apa yang dibilang dari saudara. Terus tepuk tangan dulu. Nah, maksud yang di PPT saya yang jelas itu merupakan suatu alur. Yang tadi saya bilang, alur itu harus jelas gitu loh. Ketika Anda mau berurusan contoh sama pembuatan KTP atau apa, nah itu melalui sekretaris dari apa atau ada di ibarat kata dia tuh di apa ya disuruh dan merupakan tugas pokoknya nanti ada pembagian apa tuh untuk pembuatan birokrasi ini itu ada di prosesnya. Oke, jadi coba ada yang tahu nggak peran pelayanan publik itu apa? Peran dari birokrasi pelayanan publik. Ya, Pak. Boleh, siapa? Perkenalkan nama dulu siapa? Perkenalkan, nama saya Melayu Andalia. Oke. Peran birokrasi dalam pemaksaan publik itu yang pertama itu ada sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai fasilitator, yang ketiga sebagai penjaga kualitas layanan, yang keempat sebagai mediator, Pak. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Oke, Bella dan Agustin sepertinya orang yang paling pintar di kelas ya. Oke, jadi peran dari birokrasi ini menentukan alur. Nah, sebagai pelaksana kebijakan publik, ketika mereka mencalonkan gitu, atau mereka dipilih menjadi seseorang yang memberikan untuk pelayanan publik ini, maka dia harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, birokrasi itu untuk meluruskan apa yang antara ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan lain-lain. Nah itu. Nah yang kedua yang menjadi fasilitator. Nah fasilitator itu apa? Fasilitator itu merupakan suatu layanan yang mudah diakses dan tersedia setiap saat gitu loh. Jadi fungsinya itu peran birokratis seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini yang paling penting ini sebagai penjaga kualitas layanan. Kita ketahui bahwasanya sektor pelayanan publik kita mengalami masalah yang cukup serius, terutama di bidang pengurusan surat nikah, kakak dan lainnya, dan lainnya. Nah, banyak sekali laporan-laporan yang saya terima dan saya banyak menemui kasus-kasus itu. Seperti contoh di layanan kesehatan itu banyak tuh di TV tentang katanya pengguna BPJS itu lama untuk diproses karena dia itu gratis apa bla. Oke, yang kedua pendidikan. Nah pendidikan juga ada yang namanya kuliah, terus dalam hal untuk kesejahteraan dari para anak-anak bangsa. Nah, yang selanjutnya ada transportasi. Nah, kita tahu juga transportasi kita tuh cukup mendapatkan perhatian karena sektornya itu kurang di dalam pelayanan publik itu. Oke. Oke. Selanjutnya untuk strateginya, ada yang tahu nggak strategi untuk meningkatkan peran birokrasi? Oke, saya persilakan. Perkenalkan nama saya Theo, Pak. Jadi yang saya tahu strategi meningkatkan peran birokrasi itu ada 4, tapi yang saya tahu ada 2, Pak, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapabilitas SDM, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk saya. Oke, jadi yang pertama itu ada strategi reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan partisipasi masyarakat. Nah, jadi contohnya reformasi birokrasi. Nah, itu kita kembali lagi kepada penjelasan saya lontarkan bahwasanya kita harus memperbaiki dari sektor birokrasi karena birokrasi kita sangat
semua hal-hal yang ada yang salah di birokrasi kita. Nah, yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Nah, tadi saya udah singgung sedikit bagaimana menggunakan e-government ini untuk teknologi ini untuk mengefisiensi layanan supaya lebih tanggap, lebih cepat, lebih mudah dipahami. Oke, peningkatan kapasitas SDM. Nah, di sini ada yang namanya pelatihan pendidikan untuk bagi siapa yang nantinya kepilih, contoh jadi pejabat lurah, sekretaris lurah, atau kecamatan, atau sekretaris camat dan lain-lain. Nah, itu ada pelatihan khususnya gitu loh. Oke, selanjutnya. Oke, jadi ada yang tahu nggak kesimpulan pembelajaran yang kita dapatkan hari ini? Ada yang tahu? Oke, sebutkan nama. Baik, saya dari Bapak. Jadi kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan itu ada 3. Yang pertama itu birokrasi itu memegang peran kunci dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang kedua itu tantangan seperti korupsi dan inefisiensi perlu diatasi melalui reformasi dan pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, birokrasi dan masyarakat itu diperlukan untuk menciptakan layanan publik yang efektif dan transparan. Oke, terima kasih. Oke, ada nggak pertanyaan dari kalian semua tentang materi ini? Oke, beres ya. Oke, mungkin untuk sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua karena saya salut dengan kelas ini sangat pintar, sangat bijak dalam